Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ananda Zudaidi Amalia, alumni UGM tahun 2020 selaku moderator pada malam hari ini di acara podcastan. Hari ini saya tidak sendirian tapi ditemani dengan adik saya, Fala. Selamat malam Mas Fala. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu ya. Sekarang saya juga masih diberikan kesehatan, nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semualah ya diberikan kesehatan untuk hari-hari ke depan dan bisa melewati masa-masa sulit untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Ya, amin. Alhamdulillah sehat selalu kita. Semoga kita dihindarkan dari segala mara bahaya dan diberikan kesehatan. Amin, amin. Itu yang terpenting. Iya. Kayaknya nggak bener kalau cuma saya memperkenalkan diri. Nah, kepada Mas Fala, silakan. Oke, boleh. Manggilnya enggak Mas dong. Tadi kan di perkenalan adik bersama adik saya, tapi manggilnya Mas itu. Ya, perkenalkan nama saya Ikhlasul Falah Ananda, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019 itu. Ya. Oke, nah cocok banget nih karena Fala sendiri merupakan mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang berkaitan erat dengan urusan dalam pemerintahan dan negara nih. Nah, malam ini kita mau membahas tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 membahas tentang apa sih kira-kira? Ya, betul sekali. Saya adalah mahasiswa dari Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Memang lekat sekali nih, namanya aja Ilmu Pemerintahan ya. Pasti lekat sekali dengan urusan baik bernegara maupun instansi-instansi dalam pemerintahan. Tetapi ya karena mahasiswa juga masih belajar juga nih ya Mbak Ananda ya. Jadi nanti ada apabila Mbak Ananda sendiri memberikan pertanyaan kepada saya, ya nanti insya Allah akan saya jawab semampu saya, sepaham saya gitu ya. Tadi udah ada satu pertanyaan, Mbak Ananda tadi menanyakan masalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ya. Itu tentang apa sih ya? Dari yang saya ketahui, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini berisi atau membahas tentang keuangan di negara kita seperti itu. Baik ada pemasukan keuangan negara itu dari mana saja gitu, terus nanti pengeluaran atau belanja negara itu untuk belanja apa saja seperti itu, dan juga APBN dan APBD itu juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini. APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja nasional itu setingkat negara, dan APBD itu adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah itu setingkat provinsi seperti itu. Itu secara garis besar sih yang saya ketahui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu yang membahas tentang masalah keuangan di negara kita, negara Indonesia ini ya. Kalau ngomongin keuangan nih ya, kan nggak bisa lepas dari kata korupsi. Bagaimana pendapatnya? Iya, betul sekali ya. Indonesia itu masalah berbicara tentang keuangan Indonesia itu memang kata yang paling dekat atau yang paling cocok adalah korupsi gitu. Undang-undang ini ada sejak tahun 2003, tetapi sudah berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun ini belum kelar masalah korupsi, padahal di sini juga dibahas tentang BPK atau Badan Pengawasan Keuangan ya, BPK itu, tetapi juga belum kelar gitu. Reformasi kita sudah sejak tahun 98, sudah 22 tahun. Yang katanya kalau reformasi itu memberantas KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tetapi ya sampai sekarang sudah 22 tahun rasanya korupsi itu tidak bisa hilang gitu dari negara Indonesia, dan apalagi membahas tentang keuangan. Kebanyakan yang dikorupsi adalah dari uang-uang itu sendiri seperti itu. Jadi ya memang betul sekali ya. Bahkan kemarin juga belum lama ini ada isu tentang UU yang melemahkan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi loh, memberantas korupsi aja malah dilemahkan seperti itu. Jadi ya memang nggak bisa disalahkan apabila membahas tentang keuangan, kata yang paling dekat adalah korupsi seperti itu. Di pasal 1 sendiri ini yang disebutkan
kalau keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai uang serta segala sesuatu, baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Nah, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, apa sih cakupan pemerintah dalam pasal tersebut? Kalau yang dimaksud cakupan pemerintah atau pemerintah sendiri, yang dimaksud pemerintah di dalam undang-undang ini adalah di pasal 1 ya Mbak Ananda yang tadi, itu adalah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu ya kalau eksekutifnya ya presiden dan wakil presiden, kalau legislatifnya ya DPR RI, DPR pusat. Sedangkan di daerah itu kalau dari pemerintah daerah eksekutifnya itu gubernur dan wakil gubernur, sedangkan di legislatifnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD gitu. Itu sih yang dimaksud cakupan pemerintah atau yang dimaksud pemerintah dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 pasal 1 itu. Terus pasal 3 juga disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Nah, yang dilihat ini, apa pemerintah Indonesia ini udah cukup transparan dalam masalah keuangan? Transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat, saya kira dari sudut pandang atau kacamata saya gitu ya, walaupun yang pakai kacamata Mbak Ananda bukan saya ya, itu saya rasa belum sih ya, karena memang ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa tidak ada transparansi dari pemerintah kepada masyarakat. Saya ambil contoh yang kasusnya sudah agak lama ya, tapi juga belum lama-lama banget, tentang EKTP atau KTP elektronik itu. Saya mengalami sendiri, mungkin Mbak Ananda juga mengalami sendiri, itu kita mendapatkan bentuk EKTP-nya sendiri itu mungkin saya nunggu satu tahun ya, kira-kira 1 tahun. Dan kami pada waktu itu hanya diberikan belangko kertas itu saja untuk pengganti EKTP-nya gitu ya, belangko EKTP-nya. Ini katanya dianggarkan banyak nih sama Pak Presiden pada waktu itu. EKTP ini dianggarkan banyak, tetapi nggak ada transparansi, lama. Tapi ujung-ujungnya apa? Kasus, ya, korupsi lagi. Jadi tadi pertanyaan yang nomor 2 atau nomor 3 ya, tadi yang mengatakan kata paling dekat ya, atau paling cocok membahas masalah keuangan di Indonesia itu ya, problematika paling dekat adalah korupsi. Salah satu contohnya adalah EKTP. Bagaimana bisa terjadi korupsi? Salah satu faktornya adalah tidak ada transparansi atau tidak ada keterbukaan dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, mungkin udah ada beberapa poin yang disampaikan Falah sendiri tadi. Semoga sekiranya poin-poin yang disampaikan tadi bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Amin. Mungkin dari Falah sendiri ada closing statement? Ya, mungkin karena waktunya juga sudah cukup malam juga ya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman semuanya dan juga Mbak Ananda. Apa yang bisa saya sampaikan sedikit sekali ini tadi semoga dapat bermanfaat. Apabila banyak sekali kesalahan, jelas banyak sekali kesalahan dari apa yang saya sampaikan, itu murni munculnya dari diri saya pribadi, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan atau manfaat dari apa yang saya sampaikan, itu murni munculnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu Mbak ya. Jadi intinya saya meminta maaf lah kalau apa yang saya ucapkan itu tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, ataupun banyak salah ucap, salah kata gitu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Karena udah malam, udah ada closing statement dari Falah, nah kita cukupkan sekian dulu podcast pada hari ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.